Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikodiagnostik, perkenalkan saya Mutmainah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang norma-norma umum dan norma dalam tes minat. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 kelas H. Yang pertama ada Muhammad Heral Zadli, yang kedua ada Mutiara Putri Ananda, yang ketiga ada Mutmainah saya sendiri, yang keempat ada Nabila At-Tahira, yang kelima ada Nabila Azhara Agam, yang keenam ada Nadila Syafrini Azhari, yang ketujuh ada Nadli Rahilya, dan yang kedelapan ada Natasha Azhara Mira Safira. Adapun materi yang akan dibahas meliputi yang pertama, pengertian norma, yang kedua ada fungsi norma, yang ketiga ada sifat norma, yang keempat ada norma berdasarkan kategori, yang kelima ada norma dalam masyarakat, yang keenam ada norma berdasarkan tingkatan daya ikat, dan yang ketujuh ada norma tes minat. Untuk penjelasan dari materi-materi tersebut akan saya serahkan kepada teman kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Heral Zadli. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian norma. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma dibentuk oleh nilai-nilai keyakinan, adat istiadat, dan tuntunan sosial yang ada dalam masyarakat. Norma juga dapat diartikan sebagai tuntunan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anggotanya untuk mengikuti standar perilaku yang berlaku dalam kelompok atau komunitas tersebut. Nah, ada beberapa para ahli yang berpendapat tentang pengertian norma ini. Di antaranya yaitu Sarjono Sukanto. Menurut Sarjono Sukanto, norma adalah suatu aturan atau ketetapan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma dibentuk oleh kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua itu menurut James George Fraser. Menurut James, norma adalah suatu pola atau standar perilaku yang harus diikuti oleh individu dalam suatu kelompok sosial tertentu. Norma tersebut dapat berupa adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Serta menurut M. Budiarjo. Menurut M. Budiarjo, norma adalah suatu tuntunan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anggotanya untuk mengikuti standar perilaku yang berlaku dalam kelompok atau komunitas tersebut. Norma dapat berupa aturan formal maupun informal yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Mungkin seperti itu saja penjelasan tentang pengertian norma. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi norma dalam masyarakat adalah sebagai aturan atau standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku dalam suatu kelompok atau komunitas. Norma memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Norma memberikan pedoman tentang cara yang seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku. Dengan demikian, anggota masyarakat dapat menghindari tindakan yang tidak diinginkan atau tidak diterima oleh kelompok atau komunitas tersebut. Yang kedua, menjaga keharmonisan dan keselarasan hubungan sosial dalam masyarakat. Norma juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dengan adanya norma, anggota masyarakat akan lebih mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain karena mereka memiliki standar perilaku yang sama. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Norma juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan adanya norma, anggota masyarakat akan lebih mudah menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik karena mereka memiliki standar perilaku yang sama. Selain itu, norma juga dapat mencegah terjadinya ketidakadilan karena semua anggota masyarakat diharapkan untuk mengikuti standar perilaku yang sama. Yang keempat, menjaga penyimpanan dan keamanan dalam masyarakat. Norma juga berfungsi untuk menjaga keamanan dan keamanan masyarakat. Dengan adanya norma, anggota masyarakat akan lebih mudah untuk menghindari tindakan yang dapat mengganggu kebersihan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat dari norma. Norma memiliki arti sebagai aturan atau peraturan yang mengikat sekelompok orang tertentu di dalam masyarakat.
Ketika digunakan sebagai panduan, standar juga menentukan dan memandu perilaku yang sesuai. Sifat normal-norma ini menjadi aturan dasar kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, standar juga memiliki karakteristiknya sendiri. Berikut adalah sifat norma yang telah dijelaskan dalam sosiologi dan antropologi oleh Erdinson Simbolon DKK. Yang pertama, norma biasanya tidak tertulis. Contohnya seperti norma kesusilaan dan kesopanan. Namun ada juga norma yang tertulis seperti norma hukum. Yang kedua, ada hasil kesepakatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah anggota masyarakat sebagai pendukung harus patuh. Contohnya ketika norma dilanggar, pelanggar norma harus dihukum. Dan yang terakhir ada norma sosial. Nah, norma sosial ini terkadang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dalam masyarakat sehingga norma sosial dapat berubah. Kemudian ada norma berdasarkan kategori. Norma dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek. Berikut adalah beberapa kategori norma yang umum. Yang pertama ada norma berdasarkan sifatnya. Nah, norma berdasarkan sifatnya ini ada 3. Pertama ada norma moral. Norma moral adalah aturan atau pedoman perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh masyarakat atau agama tertentu. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan atau kode etik yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman perilaku dalam kaitannya dengan adat istiadat, tradisi dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua norma berdasarkan ruang lingkupnya. Ada 3. Pertama ada norma individual. Norma individual adalah aturan atau kode etik yang bersifat pribadi dan berlaku untuk individu tertentu. Kemudian ada norma kelompok. Norma kelompok adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku untuk kelompok tertentu dalam masyarakat seperti keluarga, teman, atau organisasi. Kemudian ada norma universal. Norma universal adalah aturan atau kode etik yang dianggap berlaku universal dan global seperti hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada norma berdasarkan sumbernya. Nah, norma berdasarkan sumbernya ada norma yang ditetapkan seperti peraturan atau kode etik yang resmi ditetapkan oleh pemerintah atau regulator seperti hukum dan peraturan. Kemudian ada norma yang tidak ditetapkan. Norma yang tidak ditetapkan ini adalah aturan atau pedoman perilaku berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat. Yang keempat, ada norma berdasarkan tujuannya. Nah, norma berdasarkan tujuannya ini yang pertama ada norma adaptif atau norma adaptif ini adalah aturan atau pedoman perilaku yang membantu individu atau kelompok beradaptasi dengan lingkungannya dan situasi tertentu. Kemudian ada norma kontrol. Norma kontrol adalah aturan atau kebijakan tingkah laku yang menjaga ketertiban dan keamanan umum serta menjadi pedoman bagi tingkah laku seseorang atau kelompok. Nah, jadi norma berdasarkan kategori itu kategori norma yang umum, namun kategori-kategori norma ini tidaklah kaku dan terkadang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan ini berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat.
Contoh norma kesusilaan ini yaitu tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Kemudian, sanksi bagi pelanggaran norma ini pada umumnya bersifat tidak tegas. Misalnya, muncul rasa penyesalan di kemudian hari sehingga akan mempengaruhi mental pelaku pelanggaran. Kemudian, norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan ini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari norma kesopanan ini seperti tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Norma ini tidak berlaku secara umum, jadi setiap masyarakat memiliki batasan dan juga pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Pelanggaran dari norma kesopanan ini akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemoohan, dan juga dikucilkan dari pergaulan. Kemudian, norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak dan juga tidak dapat ditawar. Norma agama ini berisi perintah dan juga aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama ini bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapatkan pahala. Contoh penerapan norma agama dalam kehidupan masyarakat yaitu seperti rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, menjaga hubungan baik antar umat beragama, dan juga membantu orang yang mengalami kesusahan. Kemudian norma yang terakhir yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan yang berisi perintah dan juga larangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pelaksanaan norma hukum ini bersifat memaksa, jadi bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda ataupun hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum ini seperti kewajiban untuk membuat KTP untuk masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas, kemudian wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Norma berdasarkan tingkatan daya ikat. Yang pertama yaitu cara atau usage, merupakan norma sosial yang menunjuk pada bentuk perbuatan. Cara ini lebih tampak menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak memiliki sanksi yang berat, tapi hanya sekedar celaan, sindiran, ataupun ejekan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Selanjutnya, tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang diterima sebagai norma pengatur atau pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat atau kostum, yaitu tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya terhadap perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat ini akan mendapatkan sanksi hukum yang keras. Poin selanjutnya yaitu norma dalam tes minat. Tes minat sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur minat seseorang terhadap suatu bidang atau kegiatan. Salah satu cara untuk mengevaluasi hasil tes minat ialah dengan menggunakan norma. Norma dapat membantu dalam menafsirkan hasil tes minat seseorang dan membandingkan hasil tes dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Ada 4 jenis norma yang umum digunakan dalam tes minat, yaitu norma usia, norma kelas, norma persentil, dan norma skor standar. Yang pertama yaitu norma usia. Norma usia merupakan jenis norma yang digunakan untuk membandingkan hasil tes minat seseorang dengan hasil tes minat orang lain dalam kelompok usia yang sama.
Norma usia sangat penting dalam menginterpretasikan hasil tes minat anak ataupun remaja, karena perkembangan minat mereka dapat berbeda-beda sesuai dengan usia mereka. Norma usia dapat digunakan dalam berbagai jenis tes minat seperti tes minat karir atau tes minat akademik. Misalnya dalam tes minat karir, seorang siswa sekolah menengah atas akan diuji untuk menentukan karir mereka. Hasil tes kemudian akan dibandingkan dengan norma usia untuk orang-orang dalam kelompok usia yang sama. Dalam praktiknya, norma usia dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian norma yang telah dilakukan oleh institusi atau badan yang terkait dengan bidang tes minat. Norma usia juga dapat dihitung secara langsung dari data tes yang diperoleh dari kelompok usia yang relevan. Sebagai contoh, jika seorang anak berusia 10 tahun diuji dengan tes minat, hasil tesnya dapat dibandingkan dengan hasil tes anak-anak berusia 10 tahun lainnya. Jenis norma yang kedua yaitu norma kelas. Norma kelas merupakan jenis norma dalam tes minat yang membandingkan kinerja individu dengan kelompok yang sebaya atau sekelas. Norma ini mengukur sejauh mana individu mencapai atau melebihi prestasi rata-rata dari kelompok sebayanya dalam suatu tes minat. Norma kelas biasanya digunakan dalam konteks pendidikan, terutama dalam tes kemampuan akademik seperti tes matematika, tes sains, dan tes bahasa. Pada umumnya, nilai rata-rata dari kelompok sebayanya menjadi standar pembandingan untuk menentukan kinerja individu dalam tes tersebut. Dalam penerapannya, norma kelas dapat membantu guru dan konselor dalam menilai prestasi akademik siswa dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan karir masa depan. Jenis norma selanjutnya yaitu norma persentil. Norma persentil merupakan salah satu jenis norma dalam tes minat yang sering digunakan untuk menilai kemampuan atau prestasi individu dalam suatu kelompok. Norma ini menggambarkan persentase siswa yang memperoleh skor tertentu pada tes minat yang sama. Contohnya, jika pada suatu tes minat terdapat 100 siswa dan seorang siswa memperoleh skor 85, kemudian melalui analisis norma persentil diketahui bahwa skor 85 tersebut berada di posisi persentil ke-75, artinya dari 100 siswa tersebut ada 75 siswa yang memperoleh skor lebih rendah dari siswa tersebut dan 25 siswa yang memperoleh skor lebih tinggi. Norma persentil dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kemampuan atau prestasi individu dalam suatu kelompok. Contohnya, jika seorang siswa memperoleh skor pada tes minat sebesar persentil 80, maka dapat diartikan bahwa siswa tersebut memiliki prestasi atau kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan 80% siswa lainnya yang mengikuti tes minat tersebut. Jenis norma selanjutnya yaitu norma skor standar. Norma skor standar merupakan jenis norma dalam tes minat yang biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam suatu tes dengan mengacu pada distribusi normal. Norma skor standar digunakan untuk menentukan posisi atau letak skor individu dalam distribusi normal dengan menggunakan min atau rata-rata dan standar deviasi. Cara penggunaan norma skor standar ialah dengan mengubah skor asli yang diperoleh oleh individu pada tes minat menjadi skor standar dengan menggunakan formula Z-score atau T-score. Z-score menghitung letak skor individu dalam satuan standar deviasi, sedangkan T-score mengubah Z-score ke dalam bentuk skala yang lebih mudah diinterpretasi. Contoh penggunaan norma skor standar ialah ketika mengukur IQ seseorang dengan menggunakan tes IQ, skor IQ individu tersebut dibandingkan dengan distribusi normal skor IQ pada populasi umum dengan menggunakan norma skor standar. Dengan menggunakan norma skor standar, skor IQ individu tersebut dapat diperbandingkan dengan skor IQ rata-rata dalam populasi umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma memiliki arti sebagai aturan atau peraturan yang mengikat sekelompok orang tertentu dalam masyarakat. Norma dibentuk oleh nilai-nilai, keyakinan, adat istiadat, dan tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat. Sifat normal norma menjadi aturan dasar kehidupan masyarakat. Kategori-kategori norma ini tidaklah kaku dan terkadang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Norma dapat berupa aturan formal maupun informal yang harus diikuti oleh masyarakat. Ketika digunakan sebagai panduan, standar yang ada juga menentukan dan memandu perilaku yang sesuai. Sifat normal norma menjadi aturan dasar kehidupan masyarakat.
Dalam penerapannya, tes minat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur minat seseorang terhadap suatu bidang atau kegiatan. Salah satu cara untuk mengevaluasi hasil tes minat adalah dengan menggunakan norma. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat hasil dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok 3 kelas H tentang materi norma dalam tes minat. Bahasan terima gaji cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.